Ya, oke baik. Selamat pagi semuanya. Suaranya bisa jelas terdengar. Untuk suara bisa jelas didengar. Jelas Pak, jelas. Ya, jadi di minggu ini kita ketemu lagi di mata kuliah metode dan analisa numerik. Kemudian untuk kedepannya sekitar 1-2 menit untuk mengaktifkan on cam ya, on kamera. Tujuannya adalah untuk record atau merekam siapa saja yang mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah metode dan analisa numerik. Ya, untuk tampilannya sudah keluar di layar. Jadi di minggu ini akan membahas atau menceritakan mengenai persamaan diferensial integral numerik ya. Jadi integral numerik atau hitungan yang bisa diselesaikan dengan cara menggunakan numerik itu banyak yang bisa dilakukan ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan cara numerikal yang nanti ada beberapa macam metode yang bisa dikerjakan untuk menyelesaikan persamaan integral yang ketika diselesaikan secara analitik atau secara eksperimen itu sulit untuk dilakukan perhitungan. Nah, yang solusinya adalah dengan menggunakan cara numerik. Jadi numerical ini berfungsi atau bertujuan untuk membantu menyelesaikan model perhitungan integral yang mengalami atau kesulitan atau bahkan sulit diselesaikan menggunakan cara analitik atau cara eksak.
Untuk teori atau metode yang dipergunakan secara lebih lengkapnya nanti bisa membuka atau membaca di buku Applied Numerical Method with MATLAB for Engineers and Scientists. Kemudian apa saja yang akan diceritakan atau dibahas di pertemuan ini? Ini hanya mengingatkan kembali atau merefresh lagi ya yang sudah pernah mendapatkan mata kuliah sebelumnya di mata kuliah kalkulus, ada namanya integral ya, bab yang menjelaskan integral, kemudian ada yang kebalikannya ada diferensial. Nah, di bagian ini menceritakan tentang apa itu integral. Jadi atau definisi integral, integral itu adalah memadukan atau mengintegrasikan, kemudian dari proses memadukan dan mengintegrasikan tersebut maka bisa didapatlah nilai untuk menjumlahkan nilai total. Jadi aplikasinya atau kegunaannya adalah kalau di bidang tertentu, integral ini bisa dipergunakan untuk menghitung atau mengetahui luas permukaan suatu surface atau suatu bidang tertentu. Jadi suatu surface atau bidang tertentu itu bisa diketahui nilai luas permukaannya dengan cara melakukan perhitungan dengan integral yang diawali terlebih dahulu menentukan syarat batas atas dengan batas bawah berapa nilainya. Nanti bisa diketahui berapa luas dari permukaan atau luas surface dari integral atau luas dari daerah tersebut yang dihitung dengan cara integral. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Ini adalah gambaran sederhananya seperti ini. Jika ada sebuah bidang, sebut saja bidangnya seperti ini. Ini adalah bidang fx. Fx itu adalah kalau di koordinat ya yang biasa digunakan ada sumbu y, fx itu sama saja dengan y, kemudian x ini adalah sumbu x atau x horizontal, fx ini adalah y vertikal yang aksis y atau sumbu y. Kemudian ada persamaan garis. Persamaan garis, ini adalah persamaan garis. Nah, ini ada persamaan garis seperti ini. Persamaan garisnya ini disimbolkan karena dia belum diketahui. Kita asumsikan persamaan garisnya itu belum tahu ini persamaan garisnya apa. Persamaan garis yang melengkung ini persamaan garisnya apa. Kalau misalnya sudah diketahui kan tinggal dituliskan. Tapi karena belum diketahui, dinotasikan atau disimbolkan dengan sebutan fx. Jadi persamaan garisnya adalah fx. Lalu ada zona atau daerah yang ingin dicari luas permukaan. Rumus dari luas permukaan itu yang ingin dicari adalah zona yang dibatasi oleh titik A. Ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B. Di bagian sini ada titik A dan titik B. Kemudian titik A dan titik B ini ditarik ke atas sehingga bersinggungan atau memotong garis fx tersebut. Jadi garis fx tersebut berpotongan, jadi dipotong sini, titik sini. Jadi kalau diteruskan ini masih terus nih, A-nya masih terus, tapi karena dia sudah bersling atau berpotongan. Kemudian titik B juga sama seperti itu, bersinggungan atau berpotongan A dan B, maka membentuklah suatu bidang tertentu atau suatu bidang bisa disebut bidang 2D, 2 dimensi. Jadi ini adalah bidang 2 dimensi. Jadi dengan hanya mengetahui persamaan garis fx, ini ada persamaan garis fx, hanya diketahui nilainya, maka bisa mengetahui berapa luas permukaan yang diarsir. Di sini ada bagian yang
berikan garis-garis, bergaris-garis seperti ini. Ini adalah berapa luas permukaannya, itu bisa dicari dengan menggunakan integral. Jadi dengan menggunakan integral bisa mengetahui luas permukaan. Salah satunya harus mengetahui dulu batas atas atau integral batas atasnya. Di sini dinotasikan dengan B, nilainya B, dan ini adalah A. Lalu Fx ini adalah persamaan garis tersebut. Jadi jika sudah diketahui, maka bisa menghitung berapa luas permukaan dari objek tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum masuk ke slide selanjutnya. Untuk suaranya jelas terdengar ya? Untuk suara? Jelas, Pak. Ya. Kemudian di bagian berikutnya, mengapa ada integral numerik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Mengapa integral numerik itu ada? Ya tadi alasannya karena pertama adalah jika model atau persamaan matematika yang dipergunakan itu cukup complicated atau cukup rumit, maka diperlukanlah penghitungan secara integral. Lalu selain itu, misalkan ini digunakan atau diaplikasikan untuk menghitung luas permukaan. Ya kalau objeknya masih sederhana seperti ini, ya ini masih masih mudah ya dilakukan atau dihitung atau divalidasi dengan cara analitik atau dengan cara eksak ya. Kalau melihat dari gambar ini gambarnya gambar persegi ya, hampir menyerupai atau hampir mirip menyerupai persegi sama sisi, artinya sisi bawah dengan sisi bawah dengan sisi atas nilainya sama ya. Kalau menghitung luas persegi ya mudah, misalnya sisi dikali sisi, artinya sudah diketahui luas permukaan dari bidang tersebut. Tapi kalau misalkan objeknya itu jika dibatasi oleh dua garis yang berbeda, misalkan yang satunya berbentuknya seperti ini, kemudian ada lagi persamaan garis Fx, katakanlah dia kalau yang pertama dari bawah ke atas, kemudian yang berikutnya dari atas ke bawah. Nah, sama-sama membentuk melengkung seperti ini. Ya, itu bagaimana menghitungnya? Nah, itu yang pendekatannya harus lebih lebih mudah dilakukan dengan cara numerik jika mendapatkan objek yang dengan bahasa lainnya atau dengan kata lainnya itu bentuknya tidak umum. Jadi kalau bentuknya berbentuk persegi atau berbentuk segitiga atau berbentuk persegi panjang, itu mudah dilakukan perhitungan. Kalau misalnya persegi panjang ya panjang kali lebar, kalau persegi sisi kali sisi. Kemudian untuk segitiga itu setengah alas kali tinggi ya. Jadi itu bisa dihitung luas dari bidang tersebut. Ya, ini adalah beberapa metode yang umumnya atau bisa digunakan untuk integral numerik. Jadi banyak metode atau cara. Yang pertama itu adalah Newton-Cotes, Trapezium, Simpson, Rombert, Fox-Rombert, Gauss Legendary, kemudian Gauss-Chebyshev, Gauss-Hermite, double eksponensial. Di minggu ini
yang kita ceritakan atau diskusikan itu adalah menggunakan Newton Codes. Nanti kalau secara lebih lengkapnya itu bisa membaca ya di buku Applied Numerical Method untuk metode-metode yang lainnya. Ini adalah metode namanya Cotes Newton ya. Jadi Newton Cotes sebetulnya aktualnya atau yang berikutnya itu masih banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan dan masih bisa saja berkembang untuk metode-metode yang lebih presisi atau lebih akurat dalam hal menghitung luas permukaan atau menghitung persamaan-persamaan integral numerik. Di metode ini, metode Newton Cotes dan trapesium, ini adalah contoh dari yang di minggu kemarin ya. Ini adalah contoh dari integral numerik. Dikatakan integral numerik ya kalau membaca dari soalnya untuk menyelesaikan persamaan integral dengan case atau dengan kasus seperti ini sudah masuk ke dalam kategori yang cukup panjang, complicated untuk diselesaikan. Nah, karena dari soalnya dituliskan di bagian ini ada integral, di sini ada integral dengan batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah 0, x kuadrat akar e pangkat 2x min 1 per x min 1 dx. Jadi diintegralkan seperti itu. Lalu berapa nilai nilai ininya, nilai dari integral tersebut. Nah, dari integral tersebut bisa diketahui dari hasil perhitungan tersebut bisa didapatkan nilai luas ya. Soalnya kalau dari soal ini di sini ada nilai e ya. E itu berapa? 2,71 ya kalau coba dicek di kalkulator itu. Nah, karena dia eksponensialnya atau nilai e-nya ini 2,71 terus diakarkan berarti pangkat 2x min 1 kemudian pangkat setengah, nah itu akan cukup panjang untuk diselesaikan secara analitik atau secara eksak. Sehingga teori kalkulus yang sudah ada, misalnya teori integral atau bagaimana cara melakukan teknik integral yang umumnya sudah ada itu cukup panjang atau cukup sulit untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Inilah yang diperlukan secara perhitungan dengan cara numerik. Jadi numerik itu bertujuan untuk membantu menyelesaikan persamaan integral yang sangat sulit atau bahkan tidak ketemu ketika diselesaikan secara analitik atau secara eksak. Yang dilakukan adalah dengan cara menggunakan metode numerikal. Jadi numerik ini membantu untuk menyelesaikan problem atau soal matematika yang sulit diselesaikan secara analitik. Ya, sebagai gambaran yang berikutnya adalah yang tadi teori mengenai ini ya, integral ya. Jadi kalau di integral tersebut direpresentasikan seperti ini adalah persamaan, sebut saja persamaan ada bidang seperti ini adalah fx, ini adalah fx, kemudian yang ini adalah x, lalu ada garis ya, ada garis yang berwarna merah. Nah, garis yang berwarna merah ini adalah garis berwarna merah, sebut saja persamaan fx. Jadi persamaan fx itu persamaan yang
yang belum diketahui. Ini persamaan kuadrat apa nilainya? Sebut saja persamaan fx. Kemudian di bagian tersebut ingin dicari atau ingin ingin diketahui berapa luas permukaan. Jadi luas permukaan yang dilengkungi oleh garis berwarna merah dengan batasnya ini adalah batas atas, kemudian batas bawahnya adalah yang ini. Ini berapa nilainya? Ini bisa dilakukan atau bisa dihitung. Ya, pertama kalau secara perhitungan secara luas, secara per parsial atau per bagian. Jadi bagian itu dibagi-bagi ya, dibagi-bagi seperti ini, dibagi bagi bidang 1, bidang 2, bidang 3, kemudian ada bidang 4. Jadi dibagi di bidang 1, 2, 3, 4. Untuk bidang 1, bagaimana menghitung ya? Lihat saja di sini ya. Ini ada bidang 1, 0, ini ada 0, sampai sini 0,25 ya, 0,25. 0,25 dikali dengan F0. Jadi artinya luas ini, lebar ini, kalau misalnya ini adalah 0,25, berarti tinggi dari ini berapa? Tinggi ini. Nah, ini tinggi ini berapa? Tinggi dari F0-nya berapa? 0,25 dikali dengan F0, nilainya berapa? Nilai tingginya. Jadi menghitung satu persatu untuk persegi. Jadi persegi 1, persegi bidang 1, kemudian persegi bidang 2, kemudian persegi panjang ya, persegi panjang bidang 1, persegi panjang bidang 2, persegi panjang bidang 3, kemudian persegi panjang bidang 4. Jadi dihitung satu persatu. 0,25 dikali dengan F0, F0 itu tingginya ini berapa, kemudian untuk bidang 2 dari sini ke sini juga lebarnya sama ya, karena lebar antar tiap perseginya itu sama, jadi dituliskan 0,25 dikali dengan F025 atau ketinggian dari ini, dari bidang 2 ini. Terus 0,25 masih tetap yang sama, luas kotak ke-3 dikali dengan tinggi bidang 3. Kemudian luas kotak bidang ke-4 dikali dengan luas tinggi bidang 4. Lalu di bagian akhir adalah di total. Nah, sehingga bisa diketahui berapa luas permukaan. Inilah yang dimaksud dengan menghitungnya itu secara per bagian atau per parsial. Jadi menghitung satu persatu, diasumsikan kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Cuman problemnya lagi adalah ketika membagi kotak-kotak tersebut. Kenapa hal ini menjadi suatu permasalahan? Karena pada saat membagi kotaknya, kalau dilihat di sini di gambar, ada gambar 1, 2, 3, 4, di sini ada terlihat ruang kosong. Di sini ada yang ini ya. Nah, ini adalah ruang kosong. Ruang kosong ini ketika digunakan atau membaginya dengan nilai lebar kotaknya 0,25, ini ada ruang kosong itu tidak dihitung atau tidak masuk ke dalam perhitungan. Jadi tidak masuk ke dalam perhitungan luas permukaan, sehingga berpengaruh terhadap nilai akhirnya luas totalnya. Jadi karena dia tidak masuk ke dalam perhitungan, itu berpengaruhnya. Lalu bagaimana cara membuat supaya itu bisa masuk ya dalam perhitungan? Nah, inilah yang dilakukan dengan cara membagi kotak-kotaknya menjadi lebih kecil lagi. Jadi kotaknya kalau yang ini dibagi 1, 2, 3, 4,
bagaimana kalau dibagi menjadi 8 kotak kecil. Jadi yang ini dibagi 2, yang ini dibagi 2, kemudian yang ini dibagi lagi menjadi lebih kecil, atau dibagi lagi menjadi kotak yang lebih banyak lagi. Kalau ini jadi 8, misalkan dibagi menjadi 80 kotak. Ya, itu akan lebih mendekati lagi kondisi yang aktual. Jadi semakin kecil kotak yang dipergunakan, dia akan semakin mendekati kondisi analitik atau kondisi aktualnya. Inilah atau konsep dasar inilah yang nanti kedepannya itu akan dipergunakan oleh CAE. Kalau misalnya Anda pernah mendengar computer aided engineering atau software simulasi ya, CAE atau CFD, Computational Fluid Dynamics, atau ANSYS ya, yang lebih banyak dikenal, itu ada yang namanya proses membentuk grid atau proses membentuk meshing. Inilah yang dilakukan oleh komputer atau komputasi. Jadi dia menghitung luas domain dulu, menghitung luas zona yang akan disimulasikan. Misalkan luas permukaannya berbentuk airfoil atau berbentuk lingkaran, dihitung dulu luas permukaannya. Lalu untuk menghitungnya itu dia membutuhkan proses membentuk meshing, membentuk grid. Jadi setelah grid tersebut dibentuk, baru dia bisa hitung nilai kecepatan yang akan terjadi di kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, dan seterusnya. Jadi semakin kecil dari kotak-kotak yang dipergunakan, maka daerah yang ruang kosong, di sini ada ruang kosong ya, ruang kosong itu bisa atau dapat terisi dengan baik. Jadi tidak ada zona yang tidak terbaca atau tidak terhitung secara numerikal. Ya, ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya? Belum ada, Pak. Ya, oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan masuk ke slide berikut. Jadi seperti itu. CFD atau yang misalnya kan sudah pernah menggunakan software ya, software ANSYS atau software ANSYS struktural, ANSYS fluent, atau software CAE, Computer Aided Engineering. Jadi ketika dia melakukan simulasi atau mendefine objeknya, itu dia akan membentuk meshing atau membentuk grid atau membentuk kisi-kisi. Ya, kisi-kisinya bermacam-macam modelnya. Ada yang berbentuk kotak-kotak, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk campuran ya, ada kombinasi segitiga atau segi empat. Ya, tujuannya adalah untuk mendefinisikan dari objek yang akan disimulasikan sehingga bisa diketahui apa yang ingin dicari. Jadi kalau misalnya ingin mencari nilai kecepatan, nanti dia bisa mengetahui berapa nilai kecepatan yang terjadi di kotak 1, di kotak 2, di kotak 3, di kotak 4, dan seterusnya. Ini adalah keterangan yang bisa diartikan dari bagian ini. Semakin kecil selang ya, selang itu artinya ini ya batasannya. Kalau yang ini adalah 0,25, selang yang digunakan 0,25, ini 0,25, 0,25, kemudian ke sini 0,25, jadi 1 ya. Jadi selangnya semakin kecil selang, artinya kalau misalnya selangnya itu yang digunakannya itu kotak-kotaknya digunakan semakin kecil, misalkan 0,1. Jadi tiap kenaikan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10, 0,11, 0,12, 0,13, dan seterusnya sampai
satu, maka hasil semakin teliti, semakin besar selang, kesalahan semakin besar. Nah, ini yang diartikan di situ. Jadi ketika membuat simulasi atau melakukan, ketika Anda nanti menggunakan software engineering (CAE), fungsi ini cukup memiliki peranan penting dalam hal mengetahui atau mencari suatu fenomena di bidang tertentu. Jadi kalau di bidang tertentu itu ingin mencari di bagian zona yang bagian yang ingin dianalisa itu, maka dibuat selangnya atau gridnya menjadi lebih kecil atau lebih semakin lebih halus, maka hasilnya semakin teliti. Kemudian untuk selang yang besar atau grid yang kasar atau mesh-nya yang terlalu besar, maka kesalahannya semakin besar. Ini bisa dijelaskan dari pemahaman seperti ini. Jadi kalau kotaknya terlalu besar, ya ada zona seperti ini. Nah, ini adalah gambarannya. Ini adalah di bagian ini, kotak yang ini, di daerah yang ini, kemudian di daerah yang ini, itu tidak dihitung oleh numerik. Jadi numerik tidak menghitung. Jadi diasumsikan tidak masuk ke dalam perhitungan. Nah, karena dia tidak masuk dalam perhitungan, berpengaruh terhadap kesalahan atau bagian akhirnya. Jadi itulah yang memberikan perbedaan antara model mesh yang rapat dengan model meshing yang renggang pada saat melakukan simulasi. Ya, masuk lagi ke slide berikutnya. Misalnya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sambil berjalannya slide PPT atau PowerPoint-nya. Bisa menulis di kolom chat atau mengaktifkan mic-nya. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk cara penyelesaiannya alternatif pemecahan jika tidak dengan penyelesaian secara analisis atau eksak. Jadi untuk menyelesaikan problem tersebut ketika sulit dihitung dengan cara analisis atau eksak, ya alternatifnya itu ada juga yang mencoba untuk bisa dicoba dengan memplot grafik tersebut pada kertas berpetak. Ya, bisa dilakukan. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi awal dari CAE, Computer Aided Engineering, itu idenya dari ini. Bagaimana menghitung luas permukaan dulu. Setelah luas permukaan 2 dimensi, nanti berkembang bahasa komputasinya, yang bahasa model matematikanya itu dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai macam atau kasus yang berhubungan dengan bidang engineering. Jadi awalnya seperti itu, awal dari berkembangnya berbagai macam software CAE. Ini adalah teori-teorinya seperti itu, ya, yang tadi memplot grafik pada kertas berpetak segi 4, itu dijumlah ya satu persatu, buat segmen-segmen vertikal, kemudian dilakukan integrasi numerik. Lalu mengenai integrasi Newton Cotes, untuk integrasi Newton Cotes ini perhitungan integrasi numerik yang paling umum menggunakan formula Newton Cotes. Strategi dari formula adalah mengganti persamaan. Jadi ada persamaan integral. Jadi persamaan dari mengganti persamaan rumit atau data yang hilang dengan beberapa fungsi yang mudah untuk diintegrasikan. Jadi ada persamaan integral tersebut diganti menjadi persamaan integral yang mudah untuk diintegralkan. Ini misalkan contohnya ini sebagai contoh integrasi Newton Cotes. Jika diketahui suatu fungsi fx
pada interval A, B, maka nilai integral seperti ini. Jadi sebut saja ini persamaan mudahnya atau persamaan dasarnya seperti ini. Ini adalah persamaan S seperti ini, S sama dengan integral B dengan batas atasnya adalah nilai B, batas bawahnya adalah A. Kemudian fungsi dari persamaan tersebut, fungsi garis ya, fx dx. Bisa dilakukan pendekatan dengan Newton Cotes dengan orde n. Nah, kenapa disimbolkan dengan orde n? Ya bisa saja integralnya itu ordenya itu masih orde pangkat 1. Berarti kalau misalnya pangkat 1 ya persamaan garisnya itu persamaan garis linear ya, jadi 2x, 3x, 4x, 5x, atau bisa juga persamaan kuadrat, misalkan x kuadrat plus 4x plus 8 dx. Jadi disimbolkan bisa dikati dengan Newton Cotes orde n. Jadi orde n itu ya bisa menggunakan berapapun nilai orde atau nilai derajat yang dipergunakan. Lalu bentuk umum Newton Cotes orde n seperti ini, notasinya Fn sama dengan A0 titik-titik terus A1x terus ditambah sampai ANX pangkat n. Ya, ini adalah teori atau artinya. Misalkan untuk integrasi Newton's Cotes di bagian ini yang ingin dicari atau ingin mencari adalah mencari luas permukaan. Mencari luas permukaan. Jadi mencari luas permukaan. Di sini ada tiga ya, ada 3 ilustrasi. Ini ada ilustrasi yang pertama, sebut saja ini adalah contoh yang pertama, ilustrasi 1. Kemudian ini ada ilustrasi yang kedua, ini adalah ilustrasi yang ketiga. 1, 2, 3. Yang pertama pertanyaannya adalah ini adalah persamaan garis, yang garis melengkung sama seperti ini. Kemudian yang bagian berikutnya yang kedua ini juga ada sama persamaan garis. Jadi persamaan garis yang 1, 2 dengan 3 itu sama. Yang digunakan adalah persamaan garisnya dengan persamaan garis yang sama. Tetapi yang membedakan adalah pada bagian 1 dia hanya menggunakan satu kotak. Jadi ada satu kotak. Ini ada ilustrasinya hanya satu kotak. Ini satu kotak. Kotak yang ini. Nah, karena dia satu kotak, maka bisa dihitung luas permukaannya. Langsung bisa dapat langsung ditemukan berapa luas permukaan kotak tersebut. Tetapi di bagian lengkungan ini, di bagian yang melengkung ini tidak dilakukan perhitungan. Jadi errornya sebesar ini. Jadi pada saat menghitung luas permukaan yang dibatasi oleh lengkungan garis kurva melengkung dengan batas A dan batas B, bagian atas ini adalah batas yang tidak dihitung. Kemudian bagian yang kedua, yang pertama menggunakan satu kotak, kemudian yang kedua ditambah kotaknya menjadi 2. Jadi ada 2 kotak, 1, 2. Ternyata yang 2 kotak mampu mengurangi error, jadi mampu mengurangi kesalahan. Jadi kesalahannya bisa dikurangi dengan membagi menjadi 2 kotak, sehingga yang tidak dihitung oleh numerikalnya itu adalah zona yang ini. Ini tidak dibaca atau tidak dihitung oleh numerikalnya.
Kemudian jika kotak tersebut dibagi lagi menjadi 3, kotak 1, kotak 2, kotak 3, maka yang kesalahan atau errornya itu semakin kecil. Jadi ilustrasinya seperti itu untuk penghitungan integrasi Newton cost. Jadi semakin banyak kotak yang dipergunakan, kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ini dibagi menjadi sampai 100 kotak atau sampai 200 kotak, ya semakin kecil-kecil kotak yang digunakan adalah maka pendekatannya atau pendekatan secara numerikalnya itu akan semakin mendekati kondisi nyata atau kondisi aktualnya. Jadi itulah yang dilakukan numerik ya. Tapi kalau yang bisa mudah ya dilakukan oleh numerik. Tapi kalau misalnya menghitung dengan cara analitik, dengan cara eksak ya, hal itu juga bisa dilakukan ya, tinggal dibagi kotaknya, misalnya sebanyak 100 kotak, ya tinggal dihitung kotak 1 ditambah kotak 2, ditambah kotak 3, ditambah kotak 4, ditambah kotak 5, 6, 7 sampai 100. Cuman yang jadi problem adalah waktu yang cukup panjang atau waktu yang diperlukan cukup lama untuk menghitung satu persatu jumlah kotak tersebut. Tetapi dengan cara numerikal hanya menentukan syarat batas A dengan batas B, lalu persamaan garis, nanti mau dibagi menjadi berapa kotak, nanti akan ketemu hasil akhir dalam hitungan, bisa hitungan detik atau bisa hitungan kalau misalnya lebih banyak lagi dalam waktu 1 menit sudah mendapatkan hasil ya, tergantung dari spesifikasi komputer apa yang dipergunakan. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu kan ada kesalahan itu, Pak, yang kurva itu, yang di bawah kurva. Nah, itu yang, ada nilainya nggak, Pak? Yang mana? Yang kotak 1, 2 yang 1, 2 atau yang 3? Yang 1. Ya. Kenapa? Itu ada hasilnya atau emang 0 gitu? Yang ini. Kalau untuk kesalahan itu. Gimana suaranya? Apa emang benar-benar error gitu? Ya, jadi memang memiliki error karena jadi gambarnya seperti ini. Ini kan bayangkan atau lihat, ini adalah satu persamaan ya, yang ini ya, kursornya kelihatan ya warna merah ya. Saya gerakan kursornya ini adalah satu persamaan garis. Nah, ini adalah persamaan garis melengkung ya, garisnya melengkung seperti ini. Nah, kemudian ada persamaan garisnya seperti itu. Jadi ini ada persamaan garisnya, ini persamaan garis. Kemudian ada batas yang membatasi garis tersebut. Sebut saja ada batas ya yang membatasi garis tersebut. Batas pertama sebut saja batas A. Ini adalah batas A. Jadi titik ini nih, ini adalah titik A. X sama dengan A. Kemudian batas kedua ini adalah X sama dengan B. Jadi A dan B. Lalu batas A itu ditarik ke atas, terpotong ke sini, di sini ya. Kalau diteruskan ini masih terus garisnya sampai tak hingga. Terus yang B juga terpotong di sini, tapi kalau diteruskan ya sampai tak hingga karena dibatasi oleh garis yang ini, jadi dia terpotong di sini. Nah, lalu ada pertanyaan, berapa luas permukaan yang dibatasi oleh
pertama oleh garis ini, garis melengkung ini, kemudian dengan batasnya itu adalah batas A dan batas B. Nah, ketika dilakukan hitungan yang hanya menggunakan satu kotak di bagian ini dipergunakan satu kotak ya, satu kotak, maka ya sudah, kalau misalkan satu kotak ya ini kan sudah A dan B ya sudah membentuk satu kotak. Nah, ketika satu kotak ini dihitung luasnya ini bisa dihitung dengan rumus luas trapesium ya, untuk permukaan yang tidak beraturan. Itu apa rumus? Ada yang hafal nggak rumus trapesium? Nah, itu bisa dihitung luasnya. Tetapi yang bagian ini oleh numerical dia tidak hitung. Jadi diasumsikan ini tidak masuk ke dalam hitungan. Nah, jadi karena dia tidak masuk dalam hitungan, jadi ini dianggapnya nol. Jadi nol luas permukaan. Jadi tidak ada luas. Jadi tidak masuk dalam hitungan. Tapi aktualnya sebetulnya ada. Aktualnya itu kondisi sesungguhnya itu ada nilainya, tetapi karena hanya menggunakan satu kotak ya ini menjadi hal yang tidak diperhitungkan atau tidak dihitung. Jadi ini dianggapnya tidak masuk dalam hitungan. Karena dia tidak masuk dalam hitungan ya persentase errornya artinya cukup besar, karena kalau dilihat ya lengkungan ini yang bagian ini dengan bagian ini hampir mendekati setengah dari luas ini. Itu nilainya seperti Berarti bisa kita asumsikan itu nol ya Pak, atau error, tidak ada nilainya. Itu nilai prosentase dengan seberapa banyak nilai codes atau nilai kotak yang diberikan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti itu. Maksudnya paham ya, atau sudah terbayang, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Saya cukup Pak, cukup. Ya. Jadi Terima kasih Pak. mudahnya atau melihat penjelasannya atau mengartikannya itu artinya ketika kotaknya hanya digunakan satu kotak, ini kan satu kotak ini ya satu aja. Jadi yang ini yang hanya dihitung, yang ini tidak masuk ke dalam perhitungan. Nah, lalu bagaimana supaya ini masuk ke dalam perhitungan? Lalu kotaknya dibagi menjadi dua. Ya, kalau ini bagi dua kan ditarik pertengahan ini nih. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini, yang gambar kedua ini. Gambar kedua, jadi ada bidang bidang trapesium 1, bidang trapesium 2, jadi bidang trapesium 1 ditambah luas bidang trapesium 1 ditambah luas bidang trapesium 2. Totalnya berapa? Jadi luas bidang trapesium 1 ditambah dengan luas bidang trapesium 2, nanti luas totalnya. Itu luas totalnya adalah luas yang ini. Yang garis-garis yang ini tidak masuk ke dalam perhitungannya. Jadi ya dia mengasumsikan sebagai hal yang tidak terdefinisi atau tidak terbaca oleh numericalnya. Kemudian jika dibuat menjadi lebih banyak lagi kotaknya, yang awalnya awalnya 1, kemudian dibuat menjadi 2, kemudian yang berikutnya menjadi 3, 1, 2, 3. Jadi ini yang bisa dihitung. Jadi 1, 2, 3. Jadi semakin kecil nilai errornya juga, yang error untuk luas permukaannya yang tidak terbaca itu juga menjadi semakin lebih kecil lagi.
Ini adalah penjelasan yang tadi dari teori integrasi Newton Cotes. Semakin tinggi orde itu Newton yang digunakan sebagai pendekatan perhitungan, akan semakin kecil kesalahan yang dihasilkan. Jadi ordenya ini, kalau yang ini adalah orde 1, kemudian ini adalah orde 2. Kenapa dikatakan orde 2? Karena pangkatnya pangkat 2, kemudian ini adalah orde 3, ini adalah pangkatnya adalah pangkat 3, 1, 2, 3. Jadi ini adalah orde ketiga, orde 1, orde 2, dan orde 3. Semakin tinggi orde Newton yang digunakan sebagai pendekatan perhitungan, akan semakin kecil kesalahan atau error yang dihasilkan. Jadi yang dimaksud dengan kesalahan itu adalah ininya. Nah, ini adalah kesalahan pada orde 1 besar kesalahannya, sebesar ini. Dia tidak bisa mendefine ini, membaca luas ini. Kemudian ordenya dinaikkan, semakin berkurang, kemudian dinaikkan lagi menjadi berkurang lagi. Kalau misalnya dibuat menjadi 4, ya berarti akan semakin mengecil lagi, 5, 6, 7, dan seterusnya akan semakin lebih kecil lagi. Ini adalah teorinya. Newton Cotes orde ke n perlu n plus 1. Jadi kalau misalnya orde jadi 2, n ditambah 1, misalnya kalau 3 plus 1, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah metode trapesium. Metode trapesium ini adalah untuk menghitung luas permukaan tadi dengan metode Newton Cotes dengan cara integral Newton Cotes, atau yang berikutnya adalah dengan cara metode trapesium. Metode trapesium, metode ini adalah bagian dari metode integral Newton tertutup dengan menggunakan pendekatan orde 1 sehingga dengan aturan trapesium. Lalu bagaimana cara kerjanya? Ya, caranya seperti ini. Ini adalah teorinya. I integral, notasinya seperti ini ya. Kalau masalah notasi itu masalah hal yang macam-macam, karena tiap buku atau buku-buku buku matematika itu terkadang dia menggunakan, ada yang menggunakan simbolnya ini adalah I, ada yang menggunakan S, ada yang menggunakan M, yaitu masalah penggunaan simbol. Tapi alur penggunaan atau cara menggunakannya ya sama seperti melakukan perhitungan secara integral. Simbol yang digunakan seperti ini, I sama dengan batas atasnya itu adalah B, A, F, I, F1X ya, F1X, DX, Newton Cotes dengan sebagai contohnya orde 1. Itu dituliskan seperti ini. Ini adalah rumus trapesium ya. Rumus ini berpadan dengan rumus geometri dari trapesium dengan lebar sebesar BA dan tinggi rata-rata. Jadi ini adalah rumusnya. I itu integral, bukan integral, maksudnya I untuk rumus menggunakan rumus geometri dari trapesium. B ini adalah luas ya, lebar ya, lebar dari bidang tersebut. B dikurang A, misalkan kalau panjangnya itu dimulai dari 2 ke 6, jadi lebarnya itu 26, ya tinggal dikurang 6 dikurang 2, jadi 4 ya, jadi 6 dikurang 2, FA plus FB per 2, nanti bisa dihitung berapa nilainya.
Lalu besarnya kesalahan untuk aturan trapesium tunggal seperti ini. Ini adalah aturannya, nilai rata-rata dari turunan kedua yang dirumuskan sebagai ya ini teori penggunaannya. Nanti bisa dilakukan untuk menghitung dengan cara trapesium. Nah, lalu bagaimana untuk memahami dari teori tadi? Ini adalah contoh soal ya. Contoh soalnya di bagian ini diketahui suatu fungsi dengan nilai, ini ada nilainya ini, satu fungsinya seperti ini, f x sama dengan x plus 1, fx sama dengan dalam kurung x plus 1, kemudian ditambah dengan 1, x plus 1 dalam kurung e pangkat x. Lalu hitung nilai analisis dari nilai tersebut. Jadi kalau ini dituliskan seperti ini, dikasih syarat batas ya, batas atas dengan batas bawah. Jadi atas dengan bawah artinya ini adalah atasnya dan ini adalah bawahnya. Lalu ini diintegralkan x plus 1 dx dx. Nah, ini adalah hitung nilai integral di atas dengan aturan trapesium tunggal. Jadi ada nilai aturan trapesium tunggal pada batas x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2. Lalu berapa hitung nilai epsilon t dan epsilon a-nya. Ya. Jadi kalau misalkan itu dilakukan pendekatan secara eksak atau secara analitik, dia masuk ke dalam kategori integral parsial ya. Jadi ada integral parsial. Apa bedanya antara integral parsial dengan integral biasa? Nah, kalau integral parsial ini dia melakukan proses pengintegralannya itu terpisah-terpisah. Kenapa bisa terpisah ya? Karena dari soalnya sudah soal yang parsial. Nah, dari soal ini sudah terbaca ini adalah masuk ke dalam kategori integral parsial karena di sini x-nya ini dijadikan nilai di bagian x plus 1, tetapi di bagian lain x-nya itu dijadikan pangkat. Jadi yang satu berfungsi sebagai nilai x plus 1, tetapi di bagian lain x-nya ini masuk ke dalam pangkat. Berarti dia masuk ke dalam sudah integral berbeda, jadi integral parsial. Kalau misalnya integral yang umum atau integral bukan parsial seperti misalkan mengintegralkan berapa persamaan integral untuk 3x kuadrat plus 4x, itu bisa langsung diintegralkan dengan mudah karena dia tidak terpisah. Tapi kalau yang bagian ini sudah terpisah secara parsial. Lalu bagaimana menuliskan integral parsial? Ya seperti ini. Ini adalah teorinya ya. Kalau misalnya lupa atau bagaimana lupa teorinya, buka kembali mata kuliah kalkulus ya. Di kalkulus itu ada namanya bab penjelasan integral biasa atau integral, lalu ada integral parsial. Integral parsial teorinya seperti ini. Jadi ini ada syarat batas 2, 0, x plus 1, e pangkat
X dx sama dengan U dikali V min integral V du. Integral parsial. Karena dia parsial berarti harus dianggap atau diasumsikan yang dimaksud dengan U, ini U-nya itu adalah yang ini adalah U, yang dalam kurung ya, dalam kurungnya adalah U. U sama dengan X plus 1, lalu dV-nya ini adalah dV. Nah, ini adalah dV, dV EX dikali dengan dx. Ya, ini walaupun tidak dituliskan kali, sebetulnya di sini ada titik. Itu sama aja titik dengan tidak ada tulisan, berarti artinya dikali. Dilakukan perkalian. U sama dengan X plus 1 sama dengan dV-nya E pangkat X dx. Lalu du-nya adalah turunan dari U. Turunan dari U. Ini diturunkan du turunan dari U, turunan dari X plus 1 adalah dx. Jadi turunan dari ini, yang ini diturunkan du turunan dari X adalah dx. Ya, yang ini turunan dari 1 ya 0. Jadi kalau 0 ya tidak usah dituliskan, jadi plus 0. Jadi sama dengan du sama dengan dx. Kemudian dv per dx berarti dia dibalik. Kalau yang satunya itu diturunkan, berarti yang satunya dinaikkan, berarti diintegralkan. Integral dari dv per dx ini diintegralkan. Kalau ini dituliskan di notasi, ini adalah integral. Kemudian di sini integral. Integral dari dv adalah v. Jadi kalau ini diintegralkan, notasinya ini ya. Nah, yang ini integral dari dv jadinya adalah v. Kemudian integral dari ini, yang ini diintegralkan. Integral dari EX dx adalah ini hasilnya, integral EX dx hasilnya E pangkat X. Jadi E pangkat X. Jadi sudah diketahui du-nya berapa, v-nya berapa, maka dimasukkan ke dalam nilai ini. Nah, tinggal dimasukkan 20 ini terus U-nya ini didapat dari sini, ini tinggal dipindahkan ke sini, X plus 1, kemudian ini V didapat dari sini, nah, ini ada dari sini, EX, ya, ini adalah EX, hasilnya dipindahkan ke sini, dikurang, yang ini dikurang, strip ya, dikurang, tulis lagi jangan lupa integral, di sini tulis juga integral V-nya mana ini adalah V-nya ini adalah V didapat dari ini, E pangkat X dipindahkan ke sini, lalu du, ini adalah du-nya itu sama aja dengan ini, dx. Nah, ini adalah dx diletakkan di sini. Lalu syarat batasnya 2, 0, maka dinotasikan simbolnya itu 2 dan 0. Jadi seperti itu untuk integral parsial.